Bertemu lagi di dalam program Merawat Jiwa. Saat ini kita akan bersama-sama membaca sabda Tuhan yang diambil dari Kejadian 39 ayatnya 1 sampai dengan 23. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuan tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripada aku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang itu dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak-teriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannyalah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya, sampai tuan rumah pulang." Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar, katanya, "Hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar." Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya. Begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf,
dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Demikianlah sabda Tuhan bagi kita. Tema perenungan kita adalah sebab Tuhan menyertai. Naik turunnya kehidupan manusia merupakan gambaran kehidupan setiap orang mengalami kebaikan dan keburukan. Keburukan tidak melulu terjadi karena kegagalan orang dalam menjalankan tugas, tetapi dapat disebabkan oleh faktor yang di luar kendali manusia. Setidaknya, tidak sedikit orang yang merasa kekecewaan yang mendalam dan menyalahkan Tuhan saat segala sesuatu sudah dilakukan dengan sungguh-sungguh dan baik, namun hasil yang dituai tidak seperti yang diharapkan. Peristiwa tersebut pernah atau bisa saja terjadi dalam kehidupan kita ke depannya. Kondisi seperti yang di atas pula yang sebenarnya sedang dialami oleh Yusuf yang dijual oleh orang Ismail kepada Potifar, orang Mesir. Potifar yang adalah tuan atas Yusuf seperti mendapatkan mutiara yang indah. Yusuf adalah hamba dengan kualitas baik, karena apa yang dikerjakan selalu berhasil. Keberhasilan dengan keberhasilan yang dicapai oleh Yusuf, sehingga ia diberi kepercayaan untuk tinggal di rumah tuannya dan juga mendapatkan perhatian khusus dari Potifar. Yusuf adalah hamba yang luar biasa. Ia adalah hamba yang disertai Tuhan, sehingga Potifar yang mengetahui itu menyerahkan tanggung jawab kepada Yusuf. Tanggung jawab itu seperti melayani tuannya, diberi kuasa atas rumahnya dan segala miliknya. Kedudukan Yusuf dapat kita maknai sebagai tangan kanan Potifar karena menjadi orang kepercayaan. Dengan kedudukan yang dimiliki, Yusuf tentu merupakan memiliki pencapaian yang luar biasa, mengingat ia hanya seorang belian atau hamba. Akan tetapi Yusuf yang semakin mencapai puncak karirnya harus mendapatkan godaan dari istri majikannya yang mengajak untuk tidur bersama. Namun Yusuf tetap menolak ajakan itu. Yusuf adalah orang yang benar, sehingga ia terus menghindar dan menolak ajakan dari istri tuannya. Hingga pada akhirnya Yusuf difitnah, dituduh hendak meniduri istri tuannya. Mulai saat itulah Yusuf dipenjarakan untuk perbuatan yang tidak ia lakukan. Di dalam penjara, Yusuf juga mendapatkan perlakuan istimewa dan menjadi orang kepercayaan kepala penjara. Cerita Yusuf ini mengingatkan kita tentang perjalanan mantan Gubernur DKI. Saat itu, gubernur ini dapat dikatakan sebagai gubernur yang mencapai kecemerlangannya di dalam berkarir. Namun, sungguh disayangkan, gubernur DKI ini kemudian terjerat kasus penistaan agama yang secara jelas disetting oleh oknum-oknum tertentu. Hingga saat ini, mantan gubernur DKI ini juga diakui keberhasilannya dalam membangun dan menata ibu kota Jakarta. Keberhasilannya itu karena ia berjalan dalam kebenaran dan berani untuk bertarung karena ia percaya bahwa Yesus menyertainya. Karena kasus yang dihadapi oleh mantan gubernur ini kemudian haruslah ia dimasukkan ke dalam penjara tanpa melakukan tindak kejahatan yang sebenarnya tidak dapat dibuktikan. Seperti halnya Yusuf di dalam penjara, mantan gubernur ini juga dipakai oleh Tuhan untuk menghasilkan buah karya melalui tulisannya. Tentu ini tidak terlepas dari penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Titik dan kunci keberhasilan dimanapun kita berada adalah jika Tuhan menyertai kita.
Mungkin saat ini kita sedang mengalami penurunan dalam pekerjaan kita, atau kita sedang mengalami berbagai kegagalan dalam kehidupan kita. Mari coba kita berani menilik kehidupan kita. Apakah pekerjaan atau usaha-usaha kita justru semakin menjauhkan kita dari Tuhan? Yang artinya semakin kita menjauh dari Tuhan, sama halnya anak yang menjauh dari Bapa dan berjalan sendiri. Jika memang itu yang terjadi, mendekatlah kepada Tuhan. Karena keberhasilan yang pernah kita capai atau yang saat ini kita capai tidak pernah terlepas dari campur tangan Tuhan. Tuhan senantiasa ingin menyertai kita. Namun apakah penyertaan Tuhan juga kita sambut dengan sikap yang positif? Apakah kita menyambut penyertaan Tuhan dengan rasa syukur dan berlaku hidup dalam kebenaran? Kiranya Tuhan selalu memberkati dan menuntun setiap perjalanan kehidupan kita. Amin.